Salam saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian ini. Sebelum kita mulai renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang dengan hati yang terbuka untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan harian kita berjudul kesembuhan yang dari Tuhan, yang didasarkan pada Yesaya 53 ayat 5. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudaraku, apa yang kita pikirkan tentang kesembuhan? Kalau kita mendengar kata kesembuhan, apa yang muncul di pikiran kita? Banyak orang langsung mengaitkannya dengan kesembuhan fisik. Sakit sembuh, kanker hilang, tekanan darah normal. Memang itu juga bagian dari pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, apakah hanya soal fisik? Renungan ini akan membawa kita melihat bahwa kesembuhan dari Tuhan jauh lebih dalam. Ini bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi juga rohani, jiwa, dan hubungan kita dengan Allah. Kita akan telusuri ayat ini, memahami apa yang Yesaya nubuatkan dan mengapa penggenapannya ada di salib Kristus. Ayat ini adalah salah satu nubuatan terbesar tentang Mesias yang menderita. Mari kita perhatikan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya menggunakan kata yang keras, tertikam. Dalam bahasa aslinya, ini menggambarkan luka yang sangat dalam, tusukan yang menembus, bukan luka ringan. Yesus tidak mati karena kecelakaan. Ia sengaja tertikam karena pemberontakan kita. Apa pemberontakan itu? Kita melawan Allah, memilih jalan kita sendiri, hidup seolah-olah kita tuan atas hidup kita. Setiap kali kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, "Aku tidak mau Engkau memerintah." Itu pemberontakan, dan Yesus menanggung semua akibatnya. Kalau kita jujur, kita sering tidak merasa pemberontakan itu serius. Kita berkata, cuman kebohongan kecil. Tapi di mata Allah, setiap dosa adalah pelanggaran serius terhadap kekudusannya. Dan Yesus yang tidak berdosa harus menanggungnya. Bayangkan, Dia yang layak disembah, yang suci, harus ditikam karena saya dan saudara. Kalimat berikutnya, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Diremukkan ini bukan sekedar sakit fisik, tetapi penderitaan yang menguras habis kekuatan, kehormatan, dan martabat. Yesus bukan hanya disiksa secara tubuh, tetapi juga menanggung murka Allah atas dosa manusia. Ketika kita melihat salib,
Jangan hanya lihat penderitaan luar, lihat juga penderitaan batin yang Yesus alami, terpisah dari Bapa. Itulah harga dosa kita, dan semua ini dilakukan karena kasih yang begitu besar. Kalimat berikutnya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran di sini adalah hukuman yang seharusnya kita terima. Setiap dosa menuntut keadilan, dan Yesus menjadi pengganti kita, menerima ganjaran supaya kita memperoleh damai sejahtera, keselamatan. Sering kita menganggap keselamatan itu gratis. Memang gratis bagi kita, tapi sangat mahal bagi Yesus. Keselamatan bukan diskon, tetapi pengalihan hukuman dari kita kepada Kristus. Dan kalimat yang berikut, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata bilur berarti bekas cambukan. Setiap kali cambuk mengenai tubuhnya, itu bukan tanpa arti. Itu untuk kesembuhan kita. Tapi kesembuhan apa? Bukan hanya sakit fisik, tetapi sakit rohani. Dosa yang memisahkan kita dari Allah. Itulah penyakit yang paling mematikan. Banyak orang mencari mukjizat kesembuhan jasmani, dan Tuhan memang bisa melakukan itu. Tetapi mukjizat terbesar adalah ketika hati yang hancur dipulihkan, ketika dosa diampuni, ketika hubungan dengan Allah diperdamaikan. Itulah kesembuhan yang kekal. Saudaraku, dosa adalah penyakit terdalam manusia, dan Yesus sudah membayar lunas untuk kesembuhan itu. Jangan kejar mukjizat fisik lebih dari keselamatan jiwa. Salib adalah bukti bahwa Allah peduli bukan hanya tubuh kita, tetapi juga jiwa kita. Kita coba lihat kisah orang kusta yang disembuhkan di dalam Markus 1 ayat 40 sampai dengan 42. Seorang kusta datang kepada Yesus berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus menjamahnya dan berkata, "Aku mau." Seketika itu sembuhlah orang itu. Yesus bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan status sosial dan hati yang terbuang. Demikian juga orang lumpuh yang diturunkan dari atap dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang ini datang untuk kesembuhan fisik, tapi apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Baru setelah itu ia menyembuhkan tubuhnya. Kesembuhan rohani lebih utama dari kesembuhan fisik. Apa artinya kesembuhan ini bagi kita? Yang pertama, kesembuhan dari rasa bersalah. Banyak orang sehat fisik, tapi hatinya sakit oleh rasa bersalah. Salib menyembuhkan kita dari rasa bersalah, karena Yesus sudah membayar lunas dosa kita. Yang kedua, kesembuhan dari kepahitan. Ada orang sembuh dari penyakit, tapi hatinya pahit. Yesus memanggil kita untuk mengampuni supaya kita benar-benar sembuh. Yang ketiga, kesembuhan dari ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kematian. Semua itu disembuhkan oleh salib karena Yesus sudah menang. Yang keempat, kesembuhan dari dosa. Inilah yang paling utama, kesembuhan rohani.
tidak ada obat manusia yang bisa menyembuhkan dosa. Hanya darah Yesus yang sanggup. Saudaraku, kalau saudara sakit hari ini, percayalah Tuhan peduli dan sanggup menyembuhkan. Kalau saudara terluka oleh masa lalu, biarkan kasih Kristus memulihkanmu. Jangan hanya kejar berkat jasmani, tetapi utamakan keselamatan jiwa. Jadilah saluran kesembuhan, hibur yang berduka, doakan yang sakit, dampingi yang lemah. Saudaraku, Yesaya menulis ayat ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir, dan semuanya digenapi di Golgota. Lukanya membawa kesembuhan bagi kita. Jangan sia-siakan pengorbanan ini. Hari ini kalau saudara sakit, baik tubuh, hati, atau jiwa, datanglah kepada Yesus. Dia sanggup menyembuhkan. Dan yang paling penting, terimalah kesembuhan rohani yang hanya ada di dalam Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena bilur-bilur-Mu kami sembuh. Sembuhkan kami dari dosa. Sembuhkan kami dari luka, dan kuatkan tubuh kami yang lemah. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara terkasih. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.